Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini santri atas nama Maura menjadi peserta munakosyah. Adapun sesi dalam munakosyah ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, membaca sorogan. Yang kedua, menerjemahkan serta menjelaskan. Yang ketiga, sesi tanya jawab yang mencangkup pembahasan seputar fikih nahwu shorof. Semoga proses ini menjadi sarana untuk mengasah ilmu, melatih keberanian, dan memantapkan pemahaman peserta sebelum melangkah ke jenjang berikutnya. Baik, silahkan Mbak Maura bisa dimulai sekarang sesi yang pertama, membaca sorogan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal sawiji wa yakhruju lan matu minal farji saking farji apa salah satu limain telu pira-pira getih damul haidi suci rupane getih haid manifasi lan getih nifas wal istihadati lan getih istihadah fal haidu mongko utawi getih haid huwa ya getih haid ikwal khariju getih kang metu min farjil mar'ati saking farji wong wadon wala sabili syihati ngatasi dalam sehat min ghairi sababil wiladati saking tanpa sebab ngelahir akan walau nulan utawi warnane getih haid iku aswadun irang muhtadamun kang gesang ladaun kang banget abange wanifasulan utawi getih nifas huwa ya getih nifas iku al khariju getih kang metu maklibal wiladati ing dalam sawi sing ngelahir akan wa istihadatu lan utawi getih istihadah huwa ya getih istihadah iku al khariju getih kang metu fi ghairi ayyamil haidi ing dalam saliyane dina haid wa nifasilan nifas wa qul haidi lan utawi lewe kidi-kidi ke haid iku yaumun sadina wa lailatun lan sawengi aksaruhu lan utawi lewe ake-ake haid iku khamsata asyara 15 apane yauman dinane wa qalibu lan utawi kaprah-kaprah haid iku situn 6 dina au sab'un atawa 7 dina wa qul nifasi lan utawi lewe kidi-kidi ke nifas iku lahdatun satetes wa aksaruhu lan utawi lewe ake-ake nifas iku situna 60 apane yauman dinane wa ghalibu lan utawi kaprah-kaprah nifas iku arbauna 40 apane yauman dinane wa qalut duhri lan utawi kidi-kidi ke suci bainal haidataini dalam antarane haid loro iku khamsata asyara 15 apane yauman dinane wala hadda lan ora ana watus iku maujud yaksari marang ake-ake suci wa qalu zamane lan utawi luwih kidi-kidi ke mangsa tahidu kang haid fihi dalam mangsa sapa almar'atu wong wadon ikutis sinina sanga pira-pira tahun waqul hamilan utawi luwih kidi-kidi ke hamil iku sitatu asyurin 6 pira-pira wulan aksaru lan utawi luwih ake-ake hamil iku arba'u sinina papat pira-pira tahun waqalibu lan utawi kaprah-kaprah hamil ikutis atu asyurin sanga pira-pira wulan wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid wa nifasi lan nifas apa samaniatu asya'a wolu pira-pira sewiji-wiji as-sholatu suwiji rupane sholat wa shomu lan puasa wa qiraatul qur'ani lan membaca Al-Qur'an wa masul mushafi lan menyentuh mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf wa dukhul masjidi lan manjing masjid wa tawafu lan tawaf wal wutu lan wal watu lan jima wal istimta'u lan ngalap enak bima kalawan barang baina surati kang tetep ing dalam antarane udel warukbati lan dengkul wa yahrumu lan haram alal junubi ngatasi wong kang junub apa khamsatu asya'a 5 pira-pira sewiji-wiji as-sholatu suwiji rupane sholat wa qiraatul qur'ani lan membaca Al-Qur'an wa masul mushafi lan menyentuh mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf wa tawafu lan tawaf wa lumsu lan menang fil masjidi ing dalam masjid wa yahrumu lan haram alal mukdisi ngatasi wong kang berhadas cilik apa salah satu asya'a 3 pira-pira sewiji-wiji as-sholatu suwiji rupane sholat wa tawafu lan tawaf wa masul mushafi lan menyentuh mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf. Baik, selanjutnya sesi yang kedua,
yaitu menerjemahkan serta menjelaskan. Silahkan. Pasal kali ini menjelaskan tentang darahnya yang keluar dari farjinya perempuan. Darah yang keluar dari farjinya perempuan yaitu ada 3. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadah. Yang akan dijelaskan pertama yaitu darah haid. Darah haid, fal haidu huwal khariju min farjil mar'ati ala sabili syihati min ghairi sababil wiladati walaunuhu aswadun muhtadamun ladzaun. Darah haid adalah darah yang keluar dari farjinya perempuan dengan keadaan yang normal dan tanpa sebab melahirkan. Darah haid juga ada kalanya berwarna hitam, gosong, dan merah kehitaman. Darah haid juga keluar ketika umur 9 tahun. Wan nifasu huwal khariju akibal wiladati. Yang kedua yaitu darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar sebab melahirkan. Semisal ada seorang perempuan yang sedang melahirkan, setelah melahirkannya yaitu keluar darah, yaitu darah nifas. Yang ketiga yaitu darah istihadah. Al istihadatu huwal khariju fi ghairi ayamil haidi wan nifasi. Darah istihadah adalah darah yang keluar ketika lain hari haid dan nifas. Semisal ada orang yang sedang haid, dia setiap per bulannya tuh haidnya 7 hari, dan ketika bulan tersebut bulan besoknya dia haid itu lebih dari 7 hari. Nah, yang lebih dari 7 harinya tuh itu termasuk darah istihadah. Waqalul haidi yauman walailatan walailatun. Sedikit-sedikitnya haid itu 1 hari dan 1 malam. Waqsaruhu khamsata asyara yauman, dan banyak-banyaknya haid itu 15 hari. Wa ghalibuhu situn aw sab'un. Normal-normalnya haid itu 7 hari atau 6 hari. Wa aqallun nifasi tahdatun, dan sedikit-sedikitnya nifas itu cuma 1 tetes. Wa aktsaruhu situna yauman, dan banyak-banyaknya nifas yaitu 60 hari. Wa ghalibuhu arba'una yauman, dan normal-normalnya nifas yaitu 40 hari. Wa aqallut tuhri bainal haidataini khamsata asyara yauman. Sedikit-sedikitnya suci di antara 2 haid itu adalah 15 hari. Dan wala hada li aksarihi, dan banyak-banyaknya suci itu tidak ada batasnya. Semisal ada orang dia tuh di dalam 1 bulan itu haid cuman 1 kali. Nah, ketika ingin menghitung sucinya itu ngitung sampai 15 hari aja, itu dikit-dikitnya suci, dan banyak-banyaknya itu tidak ada batasnya. Ada orang yang suci selama 1 tahun, nah itu tidak apa-apa. Terus yang selanjutnya yaitu aqallu zamanin tahidu fihil mar'atu tis'u sinina. Sedikit-sedikitnya orang yang haid itu adalah ketika berumur 9 tahun. Nah, terus yang selanjutnya yaitu waqul hamli sitatu asyurin. Sedikit-sedikitnya orang yang hamil itu cuman 6 bulan, dan banyak-banyaknya yaitu 4 tahun. Normal-normalnya yaitu 9 bulan. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi thamaniyatu asya'a. As-shalatu wa shamu wa qiraatul qur'ani wa masul mushafi wa hamluhu wa dukhul masjidi wa tawafu wal wat'u wal istimta'u bima baina surati wa rukbati.
Haram bagi orang yang haid dan nifas itu ada 8 perkara. Yang pertama itu sholat, yang kedua itu puasa, yang ketiga membaca Al-Quran, yang keempat itu menyentuh atau membawa mushaf, yang kelima itu masuk masjid, yang keenam tawaf, yang ketujuh jima, dan yang kedelapan istimta di antara udal sampai dengkul. Wa yahrumu 'alal junubi khamsata asya'a as-sholatu wa qiraatul qur'ani wa masul mushafi wa hamluhu wa tawafu wa lutsu fil Alal masjid. junubi tadi wa yahrumu alal junubi. Alal junubi khamsatu asya'a. Haram bagi orang yang junub itu ada 5 perkara. Yang pertama sholat, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga membawa dan menyentuh Al-Quran, yang keempat tawaf, yang kelima berdiam diri di masjid. Terus selanjutnya yaitu haram bagi orang yang berhadas kecil, yaitu ada 3 perkara. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh dan membawa mushaf. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah sesi tanya jawab yang mencakup seputar fikih nahwu shorof. Yang pertama bisa tanya nahwu dulu ya sama shorof. Minal farji. Susunan apa? Jar majrur. Farji dibaca apa? Dibaca jar. Al-farji dibaca jar. Ciri jarnya dengan Kasroh. dan kasroh. Tempatnya di Isim mufrad. Al-farji itu termasuk isim nakirah atau ma'rifat? Isim ma'rifat. Isim ma'rifat ada berapa? Ada 6. Apa saja? Kan? 1 isim domir, 2 isim alam, 3 isim isyarah, 4 isim mausul, 5 isim yang kemasukan al, 6 isim yang didhafahkan pada salah satu isim di atas. Apakah ada dalilnya isim mufrad ketika jar itu dengan kasroh? Ada. Mana dalilnya? Wakhfid bi kasri ma minal asma'uri fi raf'ihi bi dhammi haitsu yang sorif. Ala sabili sihati. Susunan apa? Susunan jar majrur plus idhofah. Susunan idhofah. Sabili. Sabilinya itu mempunyai berapa kedudukan? 2. Apa saja? Jadi majrur dan jadi mudhof. Syaratnya mudhaf itu apa? Tergantung amil yang masuk. Boleh tahu mudhaf ilaihnya yang mana? As-sihati. As-sihati. Boleh nggak mudhaf itu kemasukan al ataupun tanwin? Tidak. Yang boleh apa? Mudhof ilaih. Mudhaf ilaih. Syaratnya mudhaf ilaih? Wajib dibaca jar. Falhaidu. Al-haidu kalimat apa? Isim. Kalimat isim. Tarkibnya jadi apa? Jadi mubtada. Jadi mubtada. Coba jelaskan mubtada. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang berada di awal perbincangan yang sunyi dari amil-amil lafziyah. Dalilnya? Al-mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu an kulli lafzin amilin mujarradu. Yang wal istihadatu wa al-kharij. Al-kharijnya itu dibaca apa? Maura. Jadi dibaca rofa. Baca rafa. Tadi sempat dibaca nasab ya Mbak Kila ya? Sempat dibaca nasab al-kharijnya. Berarti dibaca rafa. Ciri rafanya dengan apa Mbak Maura? Doma. Dengan doma. Tarkibnya jadi Khobar. khobarnya siapa?
wal istihadatu. Khobar itu apa sih? Khobar adalah isim yang dibaca rofa yang disandarkan pada mubtadanya. Dalilnya? Wal khobarus mundur tifain usnida mutabiqan fil lafzihi lil mubtada. As-saumu. Ketemu? As-saumu. Dibaca apa as-saumu? Baca rofa. Baca rafa. Ciri rafanya dengan Doma. tempatnya di. Isim mufrad. Kenapa dibaca rafa tuh? Karena diatofkan Kemana? ke waswalatu. Aswalatu. Oke, Mbak Maura. Kalau boleh tahu, cepat-cepatnya umur seorang wanita yang haid itu umur berapa sih? Umur 9 tahun. Umur 9 tahun. Kalau semisal ada seorang anak umurnya 7 tahun, terus tiba-tiba keluar haid, keluar darah, itu termasuk darah apa ya, Mbak Maura? Apakah itu darah haid? Bukan. Bukan. Kenapa bisa bukan? Kan keluar darah. Soalnya sedikit-sedikitnya orang yang mengalami haid itu ketika umur 9 tahun. Ketika umur 9 tahun. kalau haid paling lama tuh berapa hari sih? 15 Berapa bulan? 15 hari. 15 hari. Bukan 15 bulan. 15 hari. 15 hari. Semisal ada orang yang haid melebihi 15 hari, apakah itu masuk darah haid atau darah yang lain? Darah istihadah. Darah Istihadah. istihadah itu yang seperti apa? Darah yang keluar ketika lain hari ketika haid dan nifas. Haid dan nifas. Berarti kalau semisal bukan waktunya haid dan nifas, itu namanya darah istihadah. Darah istihadah itu darah apa ya? Kan kalau darah haid tuh sebab keluar darah haid karena sehat. Kalau istihadah Darah penyakit. darah penyakit. Kalau sedang haid sama nifas, apakah ada larangannya bagi orang tersebut? Ada. Apa saja? Ketika haid dan nifas itu ada 8 larangan, yaitu sholat, puasa, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran, terus masuk masjid, tawaf, jima, dan istimta. Istimta tuh yang seperti apa, Mbak Maura? Bersenang-senang di antara lutut dan udal. Bersenang-senang di antara lutut dan dari pusar sampai lutut. Ya. Maksudnya gimana ya? Ica. Ya, baik. Kalau semisal di bagian bawah pusar, paha. Intinya di atas lutut aja ya. Di atas lutut itu ada serangga, cacing atau apalah. Nah, si perempuan tersebut, sang istri tersebut itu nggak tahu kalau ada serangga. Nah, si suaminya lihat nih, ada serangga di atas lututnya, di atas lutut istrinya tuh. Terus
dipegang, diambil serangganya, kepegang kulit si perempuannya. Itu gimana? Kan tidak boleh ini ya, tidak boleh istimta. Haram. Haram. Si suaminya nggak ada perasaan apa-apa, nggak ada, iya nggak ada perasaan apa-apa ketika si kulitnya kepegang tuh, ya biasa aja gitu. Nggak ada syahwatnya tuh, nggak ada syahwatnya. Jadi ya biasa aja gitu. Ya niatnya cuman buat ngusir serangga tersebut gitu, biar nggak menyakiti istrinya gitu. Boleh nggak kalau seperti itu? Apa tetap nggak boleh? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. 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 Kan nggak ada syahwat tuh, nggak ada syahwat. Ya niatnya juga mau ngusir serangga, dan dia juga nggak ada syahwatnya. Itu nggak apa-apa. Kalau ada syahwatnya nggak boleh gitulah, nggak boleh. Kalau larangan bagi orang yang junub itu apa? Apa saja sih? Coba sebutkan. Larangan bagi orang yang junub itu ada 5 perkara. Yang pertama sholat, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga menyentuh dan membawa mushaf, yang keempat tawaf, yang kelima berdiam diri di masjid. Orang junub itu yang seperti apa ya? Kalau bisa dijelasin, enggak Bang Maura? Maksudnya dari Kamis itu yang menjelaskan bisa sama seperti ini. Kalau misalnya di Kamis gak ada, kalimat ini tuh menggantung. Kalimat ini menggantung ya di pikiran. Kalau nggak dikasih Kamis, kita nggak bakal ngerti dengan tanya. Terus Beda nggak antara junub, nifas sama hamil itu? Ada perbedaan nggak dari keduanya, dari ketiga itu? Ada. Apa perbedaannya, apa aja? Dari mana perbedaannya tuh? ini asal baba zalim anakon. Kalau itu yang perkara-perkaranya baca. Perkara-perkara dari larang-larangannya, bedanya atau gimana maksudnya? Iya, dari larangannya apa bukan? Bukan dari larangannya. Ya itu juga, iya beda sih, beda. Cuman tahunya dia junub tuh emang seperti apa? Kan tahunya nifas sama haid itu keluarnya darah, dan ada waktu-waktu tertentunya kan ya. Nah ini junub. Tahu seorang itu junub tuh gimana? Dari mana? Kalangan telah melakukan istimta. Istimta. Keluarnya mani gitu, seperti itu. Ya, seperti itu. Kalau orang yang junub itu wajib sholat gak? Gini, orang yang junub, kalau semisal pas duhur masih junub, masih keadaan junub, lewat zuhur masuk waktu asar, itu sholatnya harus dikodo atau enggak wajib dikodo? Wajib dikodok. Wajib dikodo. Kenapa sih? Emang kenapa? Kalau head, kalau seorang yang head tuh sholat masih waktu zuhur, orang ini lagi head nih, lagi dalam keadaan haid, zuhur masih haid, masuk waktu asar juga masih haid. Nah itu sholat waktu zuhurnya itu wajib dikodok atau nggak usah dikodok? Nggak usah. Nggak usah. Kenapa? Jadi beda gini junub antara haid. Kalau haid itu kan darah, ini apa tuh, darah yang Wa ajmalu minha wajha.
Oke. Ini ya Maura. Kenapa seorang yang haid itu kayak gini nih? Orang yang haid kalau puasa dikodok nggak puasanya? Enggak. Dikodok. 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 Kalau orang yang haid terus sholat, sholat, maksudnya dia kan nggak sholat ya, orang haid tuh nggak sholat. Kira-kira dikodok nggak sholatnya? Enggak. Enggak. Kenapa bisa berbeda begitu? Antara puasa dan sholat itu berbeda. Kalau puasa wajib dikodok, kalau sholat nggak wajib dikodok. Bisa jelaskan? Nah, sama nggak? Karena terus dari aku Darah haid adalah darah yang keluar dari rahim yang perempuan dikarenakan sehat. Dikarenakan normal. Dikarenakan Normal. dikarenakan normal. Terus? Ini mah kenapa beda tuh? Kenapa beda antara sholat dan puasa itu loh? Kenapa kalau sholat itu wajib dikodok? Enggak harus dikodok. Sholat tuh wajib nggak dikodok. Tapi kalau puasa itu wajib dikodok. Kenapa beda? Kalau puasa itu wajib dikodok. besar kan masalahnya kandung ya. Tapi kalau diumpetin wajan awal, jadi lebih deh. Baik. Ya, sebenarnya kecil. Jadi kalau misalnya dibikin wajan Karena kan kalau puasa itu setahun berapa kali? Sekali. Sekali 30 hari. Sebulan kan? sebenarnya mah Sebulan atau sekali sehari? 30 hari. Sedangkan sholat itu dilakukannya berapa kali? Setiap hari. Kalau dikodok pegel. Maksudnya pegel gitu. Kan kalau puasa haid itu nggak sampai setiap hari kan. Haid itu pasti ada batasnya. Sampai 15 hari. Kalau melebihi 15 hari itu namanya istihadah. Tidak haid lagi. Dan boleh puasa kalau istihadah tuh. Jadi bisa kalau dikodok tuh ya mampu gitu tuh. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu dilakukannya dengan setiap hari. Kalau dikodok pun nanti kitanya yang ada pegel nggak mampu. Antum? Nah, ya. Nah, oke. Alhamdulillah. Ada ya Maura. Alhamdulillah munakasyah hari ini berjalan dengan lancar. Kalau ada kata yang kurang berkenan di hati itu datangnya dari Ica sendiri. Kalau ada kata yang memang benar itu datangnya dari Allah. Ya, sekian dari Ica. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.